Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Kita bacakan yaitu Fadilah Sedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah sini suasana dingin ya. Dari sore sampai malam ini hujan daerah sini, alhamdulillah hati pun ikut dingin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rahmat, taufik, maghfirah, hidayah pada diri kita sehingga kita semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin rindu pada Allah SWT, rindu kampung akhirat. Semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan program kita yaitu ayat celaan terhadap kebakhilan. Hari ini pada bab celaan terhadap kebakhilan. Ayat ke-7 dalam Quran surat Bani Israil ayat 29 sampai 30. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Quran surat Bani Israil ayat 29 sampai 30. Keterangan. Ayat Al-Quran di atas menerangkan dengan terperinci tentang adab Ayat Al-Quran di atas menerangkan tentang dengan terperinci tentang adab muasyarah. Masyaallah. Di antaranya dalam ayat ini dengan adanya peringatan supaya tidak bakhil dan boros. Kita didorong supaya beramal dengan sedang-sedang. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa seseorang meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada waktu itu beliau tidak memiliki apa-apa. Orang itu berkata, berikanlah kepadaku baju yang engkau pakai itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas baju beliau dan memberikannya kepada orang itu. Karena peristiwa inilah maka ayat tersebut diturunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ayat ini berkenaan dengan pengeluaran rumah tangga, yakni jangan terlalu bakhil dan jangan terlalu boros, tetapi sedang-sedang saja. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memilih hidup sederhana, ia tidak akan fakir. Barang siapa yang memilih hidup sederhana, dia tidak akan fakir. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menentang pendapat-pendapat yang bodoh bahwa semua orang mempunyai hak untuk memperoleh rezeki yang sama. Padahal rezeki hanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang melapangkan atau menyempitkan rezeki
siapa saja yang dikehendakinya. Dialah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, dan dialah yang maha mengetahui kebaikan bagi hambanya. Hasan radhiyallahu an berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Jika kekayaan itu baik bagi seseorang, dia akan memberikan kepadanya kekayaan. Dan jika kemiskinan itu baik baginya, dia akan memberikan kemiskinan kepadanya. Di tempat yang lain dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Masya Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 27. Dalam ayat ini diisyaratkan jika semua orang kaya, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan di dunia. Pengalaman dan bukti menunjukkan bahwa bila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua orang kaya, maka peraturan dunia tidak mungkin berjalan. Karena jika semua orang menjadi majikan, siapakah yang akan menjadi buruh? Ibnu Zaid rahmatullah alaih berkata bahwa di Arab pada tahun ketika bahan makanan melimpah ruah, mereka akan saling membunuh dan mereka ditawan. Dan ketika terjadi paceklik, tawanan itu akan mereka lepas. Dalam kitab Durrul Mansur. Diriwayatkan dari Ali karramahullahu wajhah dan sahabat-sahabat yang lain bahwa ketika Ahlus Suffah telah menginginkan dunia, maka ayat tersebut diturunkan. Ketika menafsirkan ayat di atas, Qatadah rahmatullah alaih berkata, rezeki yang terbaik adalah yang tidak menjadikanmu durhaka dan tidak menyibukkan dirimu. Kami diberitahu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti atas umatku adalah gemerlapnya dunia. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta yang baik juga bisa menjadi sebab keburukan? Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta yang baik juga bisa menjadi sebab keburukan? Karena pertanyaan itulah maka ayat di atas diturunkan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang menghina waliku berarti ia melawan aku. Aku sangat marah dalam menjaga kawan-kawanku seperti seekor harimau yang ganas. Dan seorang hamba tidak akan bisa bertaqarrub kepadaku selain dari apa yang aku fardukan ke atas mereka. Dalam kurung, yakni apa saja yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkannya akan menghasilkan derajat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dihasilkan dengan sesuatu yang lain. Setelah itu, tingkatan kedua untuk menghasilkan derajat taqarrub adalah amalan-amalan sunnah. Dan dengan perantaraan amalan nawafil, seseorang hamba dapat mendekatkan diri kepadaku sehingga ia menjadi kekasihku. Dan jika ia telah menjadi kekasihku, maka aku akan menjadi mata, telinga, tangan, dan penolongnya. Jika ia memanggilku, aku akan menyambut panggilannya. Dan jika ia meminta sesuatu dariku, aku akan menyempurnakan permintaannya. Dan aku tidak ragu-ragu dalam setiap sesuatu
yang aku berkehendak untuk mengerjakannya. Sebagaimana aku tidak ragu-ragu dalam mengambil nyawa hambaku yang mukmin. Dalam kurung karena sesuatu sebab. Ia tidak suka mati dan aku tidak ingin merusakkan hatinya. Tetapi mati adalah sesuatu yang pasti. Ada sebagian hambaku yang menginginkan amalan tertentu. Akan tetapi aku tidak memudahkan amalan itu baginya supaya tidak timbul dalam dirinya perasaan sombong. Dan aku tidak ragu-ragu dalam setiap sesuatu yang aku berkehendak untuk mengerjakannya. Sebagaimana aku tidak ragu-ragu dalam mengambil nyawa hamba-hambaku yang mukmin. Dalam kurung karena sesuatu sebab. Ia tidak suka mati dan aku tidak ingin merusakkan hatinya. Tetapi mati adalah sesuatu yang pasti. Ada sebagian hambaku yang menginginkan amalan tertentu. Akan tetapi aku tidak